Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Nah, di sini saya akan coba memberikan tutorial tipe-tipe kontes yang teman-teman wajib ikuti di manapun ya, baik itu di desain maupun di desain hell, desain kontes dan desain-desain yang lain. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana agar kita bisa memperoleh kemenangan kontes yang kita inginkan, teman-teman ya. Oke, sebelum kita membahas videonya, jangan lupa subscribe dan like-nya, guys. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus di channel Bayu Desain dan kita ikuti intro berikut ini. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuka salah satu kontes di desainkontes.com ya. Ini adalah cuman sebagai contoh ya. Saya sebagai contoh di sini saya akan mengikuti kontes di desainkontes.com. Teman-teman nanti juga bisa ketikkan di sini desainkontes.com. Nah, kemudian di sini saya akan coba ya kontes apa yang kira-kira bisa atau saya ikuti dan dianjurkan untuk kita ikuti ya teman-teman, agar kita bisa lebih mudah memenangkan kontesnya. Oke, di sini saya coba pilih dulu kontesnya, salah satu ya, browse all kontes. Di sini kita klik ya. Kita klik bagian atas. Nah, ini akan tampil nih teman-teman, kita tunggu aja teman-teman ya. Ini akan tampil halaman ataupun beberapa kontes-kontes yang masih aktif ya. Nah, di sini kan banyak sekali parameternya ataupun nilai-nilainya ya. Ada yang kontes info ya, kemudian ada entries, price dan status. Nah, sebetulnya yang harus kita perhatikan itu yang mana nih? Elemen yang mana nih teman-teman ya? Nah, yang harus kita perhatikan ketika kita ikut kontes ya, agar kita bisa lebih mudah menang itu ya. Maka kita harus melihat dulu nih yang ini nih ya teman-teman, status dari harinya atau ND-nya ya. ND ini sangat penting karena kita itu berstrategi. Kontes itu kita harus berstrategi teman-teman. Jika tidak berstrategi, kita akan kalah. Ya ibaratnya kalau kita mau perang tapi nggak bawa senjata yang lengkap, ya maka kita akan cepat kalah ya teman-teman ya. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Begitu pula dengan kontes ya. Kita harus berstrategi dengan yang baik agar kita bisa memperoleh kemenangan. Nah, di sini ada jumlah harinya ya. Ada yang 5 hari, ada yang 4 hari ya, kemudian ada yang 5 hari, ada yang 6 hari ya, ada yang ya pokoknya 3 hari ya, ada 10 jam ya. Nah, teman-teman ikuti, kalau bisa itu ikuti yang waktunya pendek, waktunya sudah mepet ya. Kalau orang bilang itu mepet deadline teman-teman. Kita ikuti kontes-kontes yang mepet deadline. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan yang ini nih. Ini kan ada primer code, ini kontes logo ya. Berakhir 10 jam 30 menit. Nah, ini kita klik yang ini ya. Kita klik. Kita coba pilih-pilih dulu nih kontes-kontes yang berpeluang untuk menang. Nah, di sini ada lagi nih. Drew breaks and brush. Berakhir dalam 6 hari 15 menit. Nah, kita coba klik ini ya. Ini kan teman-teman ada yang tandanya hitam ya, kemudian ada yang tandanya merah. Ini tandanya apa teman-teman? Ini ada artinya teman-teman. Kalau yang tandanya merah ini berarti berakhirnya itu cepat ya teman-teman. Maksudnya tanda-tanda kontes berakhirnya itu akan semakin cepat. Misalkan 6 jam, 3 jam ya, 10 jam, ini nanti linknya ini akan berubah jadi merah. Tapi kalau yang masih hitam ini berarti jumlah harinya masih panjang, bisa 5 harian sampai 6 harian teman-teman ya. Nah, kita pilih dulu yang tadi ya, yang tadi kita pilih ya, primer code, ini desain logo ya teman-teman. Dan di sini nanti kita juga bakal membahas apa saja yang perlu kita perhatikan ketika mengikuti kontes yang sudah kita pilih ini teman-teman ya. Nah, pertama-tama teman-teman ya, kita pilih dulu, lihat dulu entry-nya nih teman-teman. Kita lihat dulu entry yang masuk teman-teman. Di sini entry yang masuk sudah 2661. Kemudian hadiahnya waktunya tinggal 10 jam. Nah, nggak apa-apa ya, walaupun ini udah agak banyak ya, entry-nya yang masuk itu nggak banyak. Nah, kita kan sudah dapat informasi tentang jumlah entry-nya ya, atau submit. Kemudian yang kedua, kita lihat dulu nih bintangnya teman-teman. Bintang di sini tuh seperti apa nih? Nah, di sini kita lihat bintangnya itu masih bintang 2.
Di sini bintangnya tuh masih sedikit yang dapat bintang teman-teman ya. Artinya si CH itu belum menemukan desain yang pas sesuai dengan hatinya teman-teman. Jadi masih bimbang antara memilih pemenang atau nggak memilih pemenang ya. Dia masih bimbang nih. Karena di sini saya lihat ya, kontesnya tuh pesertanya banyak tapi desainnya itu tidak ada yang sesuai atau belum sesuai dengan karakter si CH teman-teman ya. Ini bintang 2 ya, kemudian yang di bawahnya juga bintang 2, di bawahnya lagi bintang 2 ya, kemudian ada bahkan bintang 1 ya. Ini bintangnya kalau saya lihat sih sedikit-sedikit ya, tidak ada yang mendapat bintang 3, minimal itu bintang 3 teman-teman ya. Apalagi bintang 4 ini nggak ada sama sekali, apalagi bintang 5 ya, nggak ada sama sekali di sini ya. Ini berarti CJ itu masih bimbang menentukan pilihan itu, menentukan pilihan logonya itu yang seperti apa tuh, masih bimbang teman-teman, masih bingung ya. Karena belum sesuai ya. Di sini kan ada keterangan unrated, kita klik ya unrated. Nah, unrated itu logo-logo ataupun desain-desain yang tidak mendapatkan rating ya teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat dulu nih jumlah yang nggak dapat rating berapa orang kan. Di sini ketahuan berapa jumlahnya ya. Kemudian yang eliminasi misalkan berapa orang. Kita lihat dulu, kita filter dulu. Nah, kita lihatnya dari sini aja teman-teman, dari parameter ini. Eliminated itu maksudnya desain-desain yang sudah dieliminasi ataupun sudah ditolak oleh si CH. Di sini yang dieliminasi cukup banyak ya pesertanya. Ada sekitar ya 50-an lebih lah di sini kalau kita lihat ya. Kemudian ada yang rated. Rated itu yang kontes ataupun submit yang mendapat bintang. Ini cuman submit yang mendapat bintang aja teman-teman ya, sesuai dengan filter yang kita tadi pilih. Nah, bintang 1 ya, bintang 2 ya. Nah, yang mendapat bintang itu cuma sedikit aja ya, mungkin sekitar 20-an orang ya ini ya, atau 30-an lah ya ini orang. Nah, ini kesempatan buat kalian untuk bisa memenangkan kontes sebenarnya ya. Teman-teman wajib mengikuti kontes-kontes yang seperti ini, walaupun entry-nya itu masih banyak ya. Entry-nya itu banyak, tapi kita lihat dulu patokannya itu jangan entry ya. Kita lihat juga rating yang masuk nih. Kalau rating yang masuk itu sedikit ya bintangnya ya, contohnya ini kan bintang 2 dan ada bintang 1 nih, bintang 1 nih, bintang 1 ini ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk kita bisa memperoleh kemenangan. Kita coba bikin logo yang mirip-mirip yang seperti ini. Nah, yang kedua nih saya bahas tentang brief design. Setelah kita tadi melihat jumlah entry ya, kemudian jumlah harinya, kemudian ada jumlah rating ya. Yang ketiga kita harus memperhatikan brief. Nah, briefnya itu seperti apa sih, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu briefnya itu seperti apa. Ini kita lihat. Yang pertama kali kita melihat brief itu jangan deskripsi terlebih dahulu, tapi kita lihat dulu tampilan ataupun eksekusi visualnya. Nah, di sini kita lihat minimal, artinya kompleks ya. Artinya si CH ini atau si contest holder menginginkan logonya itu sederhana teman-teman. Dia barnya itu ditarik ke kiri. Akhirnya dia menginginkan logo yang sederhana. Kemudian ada lagi modern klasik. Nah, di sini dia itu memilih logo yang tipenya itu modern teman-teman, alias simple lah. Modern itu simple ya, sama. Artinya dia mau logo-logo yang modern. Kemudian di bawahnya ada playful dan serius. Ini logonya dia memilih yang serius ya. Biasanya kalau logo serius itu tipe logonya itu 1-2 warna teman-teman. Kemudian ada loud dan subtle. Kalau loud itu berarti ringan ya, ringan. Subtle itu berat. Jadi dia ini kayaknya di tengah-tengah ini kita nggak perlu kita perhatiin ya. Kemudian ada luxury dan budget. Kalau luxury itu berarti dia menginginkan logo yang modern, simple, tapi tetap kelihatan mewah teman-teman. Nah, itu contohnya seperti itu. Kalau budget itu berarti logonya itu sederhana. Nah, dia tapi menginginkan logo yang minimal, sederhana ya. Kemudian logo yang modern, serius, dan juga luxury. Pokoknya kita sudah dapat nih tiga style yang diinginkan oleh si CH. Minimal, modern, serius, dan
luxury, berarti 4 ya, sorry 4 ya. Ada 4 style yang harus kita buat sesuai dengan yang CH inginkan ya. Nah kemudian kita lihat dulu nih stylenya. Kita juga bisa lihat stylenya di sini. Ini adalah style-style yang diinginkan oleh si CH. Nah di sini kita lihat, walaupun logonya ini simple ya, ini kan logonya tapi sangat modern ya, modern dan juga luxury. Artinya logonya itu simple, modern, tapi tetap mewah. Kayak logo Evan ya, logo McDonald, logo Coca-Cola, NBC, dan logo Mac ini ya. Nah ini kan logonya simpel-simpel teman-teman. Kemudian di sini kita lihat juga nih, ini ada tambahan dari klien. Ini adalah logo-logo tambahan dari klien. Ada logo Google, ada logo Meta, ya. Kemudian ada logo Starbucks, Wikipedia, dan lain-lain. Ini adalah tipe-tipe logo yang diinginkan oleh si CH. Nah kemudian setelah kita melihat visual style dan contoh-contoh logonya seperti apa, kita lihat juga deskripsinya, deskripsi logo yang diinginkan oleh si klien. Kita coba artikan ya, kita coba copy dulu semuanya di sini. Kita copy, kemudian kita langsung Google Translate teman-teman. Nah ini kita pindah bahasa Indonesia. Oke. Nah kita lihat dulu nih keterangannya yang diinginkan CH itu seperti apa. Kami membutuhkan desain logo untuk perusahaan pengembangan perangkat lunak bernama Premier Code ya. Namanya Premier Code teman-teman ya. Kemudian kami menyediakan layanan perangkat lunak di premium di tingkat korporat dan ingin mencerminkannya dalam bidang dalam branding kami. Nah jadi dia itu ingin membuat logo bernama Premier Code. Logo ini adalah logo yang bergerak di bidang software atau perangkat lunak ya. Nah tampilan yang kita inginkan yaitu tampilan modern dan minimalis yang menyampaikan kualitas dan layanan premium. Kami akan dengan senang hati menambahkan informasi tambahan yang diperlukan. Nah, kemudian informasi yang berikutnya, warnanya tidak diatur, tapi memiliki sesuatu dengan kombinasi warna biru atau abu-abu yang berbeda dan berpotensi emas. Jadi CCA itu menginginkan warna logonya itu biru kombinasi dengan warna abu-abu teman-teman. Dan kalau bisa kombinasi juga dengan warna emas ya, atau gold ya. Nah di sini ada keterangan lagi yang penting nih guys. Tidak menghubungkan simbol di mana P dan C digunakan. Jadi si C itu pengen ya simbol P dan C itu nggak digabung teman-teman, tapi cuman menjadi elemen yang terpisah, nggak digabung ya teman-teman ya. Kemudian di sini kami tidak suka simbol pagar kayak gini atau siku ya, atau sesuatu yang terlalu abstrak. Jadi dia itu pengen sesuatu yang jelas, terlihat jelas ya. Kemudian tidak suka yang terlalu abstrak itu nggak suka ya. Jadi pengennya itu dia logonya itu modern, simple, dan juga terlihat jelas teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini kan logo-logonya belum ada yang sesuai dengan harapan si Jaya ya. Kayak gini semua teman-teman ya. Entry itu. Ini masih agak kurang ya. Tampilannya masih agak kurang nih, kayak gini tuh masih kurang. Walaupun tampilannya ini masih simple. Ini kan simple ya, modern, ini udah modern sih, tapi masih kurang wah, tampilan itu masih kurang wah. Jadi kita wajib membuat kontes ataupun mengikuti mensubmit desain yang sesuai dengan harapan si CH. Jadi teman-teman perlu perhatikan yang tadi jumlah entry-nya, kemudian jumlah harinya, kemudian rating ya, dan brief desain. Itu yang penting. Teman-teman harus memperhatikan 4 aspek itu teman-teman ya. Oke. Nah, yang selanjutnya juga sama ya. Kontes yang selanjutnya juga sama nih. Parameternya tadi teman-teman patokannya ada di rating, kemudian ada di desain, jumlah hari, dan brief ya. Keempat itu harus teman-teman perhatikan kalau teman-teman pengen menang kontes ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya pembahasan kita kali ini tentang kontes ataupun kontes-kontes yang wajib kita ikuti agar kita bisa lebih mudah memenangkan kontesnya. Nah jika teman-teman ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar, nanti saya akan bantu menjawabnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat.
Kita berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.